Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, rekan-rekan mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Puji Rahayu, mahasiswa PBI, biasa memanggil saya Miss VJ. Pada kesempatan hari ini, Miss VJ akan memberikan pembekalan tentang KKN tematik pendirian Kampung Inggris. Mari kita lihat bagaimana konsep dari Kampung Inggris, pendirian Kampung Inggris ini. Teman-teman mahasiswa tentu ingin KKN yang teman-teman mahasiswa lakukan itu bisa meninggalkan sesuatu untuk masyarakat tempat KKN. Nah, di sini UII mulai semester depan akan memulai KKN tematik pendirian kampung Inggris berbasis kos-kosan. Seperti pelaksanaan KKN yang lainnya, KKN tematik Kampung Inggris ini memiliki landasan nilai-nilai IM UII. Teman-teman mahasiswa tentu sudah paham apa itu IM UII. Jadi IM UII itu bukan sekedar saya UII, bukan, tapi ini ada singkatannya. I itu Islami, M itu mondial. Mondial itu artinya keterbukaan dan kesiapan bersaing secara internasional. U itu unggul, bahwa UII memang universitas yang bermutu tinggi gitu. Kemudian intelektual, kita memiliki budaya ilmiah, budaya kritis analitis, dan budaya ilmiah yang lainnya yang bermanfaat bagi umat. Sementara I yang terakhir adalah Indonesiawi. Kita mencintai tanah air dan memiliki nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Nah, KKN ini seperti KKN reguler, ini berpusat juga di DPPM UII. Visi dari KKN ini sama, yaitu menyelenggarakan KKN yang inovatif, akuntabel, dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Sementara misinya adalah mewarnai kehidupan masyarakat melalui kegiatan mahasiswa. Teman-teman semua di lokasi KKN, fungsi teman-teman itu sebagai pendamping dan fasilitator masyarakat, gitu. Jadi sebagai pendamping, teman-teman itu memiliki tugas untuk memotivasi dan membersamai masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah masyarakat yang muncul, gitu. Sementara sebagai fasilitator, teman-teman itu memiliki tugas untuk membantu masyarakat dalam memahami dan menjembatani solusi atas masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Ini adalah konsep dari KKN UII. Sementara KKN UII ini memiliki capaian pembelajaran khusus, yaitu lulusan mampu merumuskan peran kontributif untuk memajukan masyarakat. Jadi teman-teman akan dilatih dan dinilai untuk bisa merumuskan kontribusi teman-teman di masyarakat. Capaian pembelajaran tersebut dijabarkan ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK KKN. Yang pertama, teman-teman diharapkan mampu mengidentifikasi masalah dan potensi di masyarakat secara nyata, serta merumuskan alternatif solusinya. Yang kedua, teman-teman diharapkan mampu merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan program yang dilaksanakan di masyarakat. Ketiga, teman-teman diharapkan bisa menunjukkan kedisiplinan, kesungguhan, kemandirian, dan kemampuan kerjasama di dalam tim. Sementara yang keempat,
capaian pembelajaran mata kuliah KKN adalah teman-teman bisa menjaga adab dan akhlak Islami serta melaksanakan dakwah Islamiyah baik secara contoh atau bilhal atau bil khitabah atau bil kitabah. Capaian yang kelima, teman-teman di akhir KKN itu diharapkan memiliki kemampuan untuk berinteraksi, berkomunikasi, kemampuan menyesuaikan diri dengan kondisi dan kearifan lokal masyarakat secara baik, dengan tetap menjaga nilai-nilai keislaman. Yang keenam, teman-teman diharapkan bisa memberikan kontribusi positif dan berkelanjutan terhadap kemajuan masyarakat sebagai dampak dari program KKN yang dilaksanakan. Itu semua adalah tujuan pembelajaran dari program KKN. Artinya, teman-teman dianggap lulus kalau memiliki keterampilan-keterampilan seperti yang Miss DJ sampaikan tadi. Nah, sementara ini adalah dalam pelaksanaan KKN, alur koordinasi dan alur organisasi KKN adalah sebagai berikut seperti yang terlihat di gambar. Jadi, struktur kepemimpinan KKN itu ada koordinator desa dan koordinator unit. Jadi, kelompok KKN kalian itu dipimpin oleh koordinator desa atau Kordes. Tugas dari koordinator desa ini adalah memimpin koordinasi tingkat desa, fokusnya pada lingkup unit. Sementara ketua unit itu fokus pada lingkup unit dan koordinasi internal tim. Begitu. Pemimpin-pemimpin tersebut ditunjuk dengan mekanisme kesepakatan mahasiswa. Sementara kesepakatan mahasiswa atau ditunjuk langsung oleh DPR. Sementara untuk sinergi forum Kordes itu bisa melibatkan dosen pembimbing lapangan, pemerintah desa, kemudian tokoh masyarakat dan perwakilan mahasiswa di unit-unit begitu. Jadwal koordinasi forum Kordes itu disarankan minimal 2 kali, yaitu di minggu kedua dan minggu ketiga atau minggu keempat. Untuk forum Kordes pertama di minggu kedua itu agenda utamanya adalah penyampaian rencana program KKN oleh setiap ketua unit. Sementara di minggu ketiga atau keempat forum Kordes 2 fokusnya pada laporan perkembangan atau penyelenggaraan expo luaran KKN. Nah, ini adalah contoh dari kampung Inggris yang sudah ada, mungkin teman-teman sudah paham dan sudah mendengar gitu ya, kampung Inggris di Kediri sana. Ini bisa dijadikan inspirasi bagi teman-teman untuk nanti pembuatan kampung Inggris di lokasi KKN teman-teman. Di Kediri sana, kampung Inggris itu awal mulanya itu merupakan inisiasi organik dari masyarakat, begitu ya. Jadi warga masyarakat itu melaksanakan kursus bahasa Inggris di surau-surau. Mungkin teman-teman sudah pernah juga, misalnya TPA, tapi di TPA tersebut menggunakan ada acara belajar bahasa Inggris. Nah, bayangan Miss Vijay itu seperti itu awalnya dulu, gitu. Sementara Kampung Inggris di Kediri itu targetnya berlokasi di perkampungan warga umum. Misalnya pernah ke sana, memang di masyarakat itu di dusun, suatu dusun itu mereka ada kursus A, kursus B, kursus C gitu yang mereka memiliki
fokus-fokus masing-masing gitu. Jadi di sana sistem imersinya itu di lingkungan pedesaan. Jadi di antara kos-kosan tersebut, sorry, bukan kos-kosan, di antara kursus-kursus bahasa Inggris di dusun tersebut itu ada pemukiman-pemukiman para peserta kos, jadi mereka para peserta kursus, jadi mereka kos di sekitaran situ. Kemudian warung-warung di situ, penjual-penjual jasa di situ, itu semuanya menggunakan bahasa Inggris. Jadi mereka berinteraksi di kampung itu dengan bahasa Inggris gitu. Em, jadi model kemitraannya kalau di kampung Inggris itu masing-masing individu membuat kursusan. Jadi kursus bahasa Inggris. Jadi kursus bahasa Inggris A, kursus bahasa Inggris B, kursus bahasa Inggris C dan sebagainya gitu. Kemudian tidak selalu ada koordinasi bersama, cuma karena dalam satu kampung itu banyak kursus, maka banyak peserta kursus yang tinggal di situ. Jadi tujuan mereka sama, yaitu belajar bahasa Inggris dan masyarakat diberdayakan supaya bisa membantu para peserta. Begitu. Jadi fokus kurikulumnya macam-macam. Ada yang fokus di tata bahasa, ada yang fokus di speaking, ada yang fokus di writing dan sebagainya. Ada juga yang modelnya general English. Sementara inovasi pendirian Kampung Inggris between quotes gitu ya, itu kalian bisa memakai inspirasi dari Kediri atau sebaiknya menurut Miss Wijaya sebenarnya menyesuaikan dengan kondisi masyarakat tempat KKN kalian nanti. Kalian kemudian harus bisa memetakan strategi dan kolaborasi akademis di tempat KKN begitu. Dan mungkin lokasi targetnya bukan di kampung, tapi mungkin di kos-kosan atau mungkin di kafe-kafe gitu. Jadi sistem imersinya mungkin ada zona wajib Inggris, wajib penggunaan bahasa Inggris. Jadi bisa zona di kafe itu atau zona tertentu di hari tertentu itu boleh juga. Model kemitraannya mungkin bisa dengan kemitraan yang saling menguntungkan dengan pemilik kos-kosan misalnya, itu nanti bisa kalian formulasikan. Fokusnya em, bisa speaking, listening, atau mungkin persiapan untuk tes sangat tergantung pada kebutuhan dari peserta kursus. Itu yang bisa kalian pikirkan sejak awal. Tapi ini tidak kemudian imperatif, jadi harus seperti ini. Tidak, karena itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing kampung. Nah, untuk membangun kampung Inggris berbasis kos-kosan, ini tentu tidak bisa dilaksanakan oleh satu orang atau satu prodi gitu. Ini membutuhkan sinergi multidisiplin. Miss PJ membayangkan ada memang yang secara khusus itu menjadi ahli kurikulum, mungkin dari pendidikan bahasa Inggris begitu, yang tugasnya nanti merancang metodologi pengajaran interaktif, merancang materi-materi daily conversation, atau merancang kegiatan-kegiatan English speaking dengan storytelling dan sebagainya begitu. Teman-teman dari jurusan manajemen atau akuntansi ini nanti bisa berkontribusi di strategi bisnis begitu. Jadi teman-teman bisa berkontribusi untuk merancang model bisnis kos-kosan tersebut, analisis sustainability, bagaimana promosinya, bagaimana pelaporan keuangannya, bagaimana perhitungan payback period dan sebagainya. Sementara teman-teman dari informatika itu bisa membantu di branding dan digital learning, something like that. Mungkin bisa dibantu, bisa disengkuyung dengan teman-teman dari komunikasi ya, khususnya untuk branding ini. Misalnya untuk membangun branding identitas, materi media sosial,
mengembangkan sistem pendaftaran online, sistem keuangan online, atau mungkin kelas online, begitu juga supaya jangkauan dari kampung Inggris tipe UII ini bisa lebih luas. Jadi mungkin tidak sekitar UII saja, bisa mendekati kampus-kampus yang lain. Teman-teman dari ilmu hukum itu bisa berkontribusi di regulasi komunitasnya, misalnya bisa memberikan pendapat atau usulan dari legalitasnya, merumuskan tata tertib zona wajib bahasa, koordinasi dengan perangkat desa, dan sebagainya. Sementara teman-teman dari Prodi Psikologi dan Prodi Ilmu Komunikasi bisa menjadi ahli komunikasi komunitas, mengelola dinamika warga, menjembatani potensi konflik, memastikan inklusivitas ruang belajar, dan sebagainya. Jadi memang proyek ini membutuhkan sinergi dari berbagai disiplin ilmu. Tidak bisa diselesaikan dengan satu disiplin ilmu saja. Miss VJ tidak membayangkan bahwa kampung Inggris ini akan jadi dalam satu kali periode KKN, tidak. Mungkin 3 periode kali ya. Periode pertama itu fokus pada eksplorasi dan perencanaan, jadi pemetaan potensi FGD warga, identifikasi kos-kosan yang bersedia, kemudian perancangan program inisiasi termasuk di dalamnya mempersiapkan masyarakatnya untuk mendukung kampung Inggris ini itu ada di periode pertama. Sementara di periode kedua itu kita melangkah ke pengembangan program, eksekusi program peluncurannya di beberapa kos percontohan, kemudian implementasi kurikulum yang sudah dibuat tadi, kemudian penguatan lagi dukungan atau sokongan warga untuk mendukung proses imersi ini. Sementara di periode ketiga itu diharapkan sudah pada fase penguatan dan kemandirian. Jadi dari 2 sampai 3 kos tersebut bisa ekspansi ke beberapa kos sekitarnya gitu. Kalau sudah secara manajemen sudah agak bisa ditinggal, bisa di kalau dalam bahasa Jawanya itu bisa dicolok, kayak bisa dilepas gitu, itu mempersiapkan penyerahan operasional kepada masyarakat, dan juga mempersiapkan integrasi keberlanjutan program dengan prodi-prodi yang bersangkutan, misalnya dengan program studi pendidikan bahasa Inggris untuk pengalaman lapangan, atau mungkin dengan teman-teman ilmu komunikasi untuk keberlanjutan brandingnya, atau teman-teman informatika, prodi informatika untuk keberlanjutan digital learningnya, dan sebagainya. Jadi harapannya bisa diselesaikan dalam 3 periode pelaksanaan. Nah, ini adalah gambaran waktu yang kalian akan butuhkan dalam pelaksanaan KKN ini. Dalam 150 jam itu kalian bisa bagi di persiapan 45 jam, pelaksanaan 55 jam, kemudian membantu program teman 25 jam, membantu kegiatan masyarakat di luar perancangan kampung Inggris ini selama 25 jam begitu. Yang kemudian bisa kalian bagi-bagi dalam 3 bagian pekerjaan begitu ya. Jadi dari unit 1 untuk tematiknya itu berapa jam, untuk unitnya berapa jam, kemudian individunya berapa jam, seperti itu. Itu adalah jam kerjanya. Ini tadi forum yang tadi ya, forum Kordes dan sebagainya tadi. Kemudian ini prinsip pemberdayaannya tentu pada kenyataannya nanti akan mendapatkan resistensi masyarakat begitu ya. Jadi silakan tawarkan insentif real, gunakan keahlian multidisiplin kalian untuk meyakinkan pemilik kos, misalnya dengan branding gratis, meningkatkan citra layanan kos gitu. Jadi supaya mereka
dengan sukarela mau bermitra. Itu, nah ini tata tertibnya, kalian sudah bisa lihat di website KKN DPPN begitu ya. Kemudian ini adalah blueprint kewajiban mahasiswa sebelum penerjunan di lokasi KKN dan setelah penerjunan begitu. Kewajiban administrasi kalian bisa lihat di sana ada beberapa kewajiban administrasi. Kemudian ini jenis-jenis administrasi yang perlu kalian selesaikan sebelum penerjunan di lokasi KKN dan pasca penarikan. Sementara luaran yang diharapkan di Kampung Inggris KKN tematik Kampung Inggris ini adalah buku profil master plan, yaitu dokumen perancangan Kampung Inggris yang dicetak, divalidasi oleh DPL dan diserahkan ke kepala desa. Video dokumentasi kegiatan ini, kemudian prototipe fisik atau sistem, jadi produk inovasi digital atau fisik yang akan diserahkan ke DPPM, kemudian naskah publikasi. Ini bisa luaran yang diharapkan. Sementara penilaiannya seperti itu ya, silakan. Syarat lulus minimal itu C, begitu. Jadi silakan ikuti KKN tematik pendidikan Kampung Inggris berbasis kos-kosan supaya kalian bisa meninggalkan legacy seumur hidup. Selamat bergabung dan sukses untuk acara KKN kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.